Assalamualaikum sahabat Baku Hantam, saya akan menceritakan sebuah kisah tentang Isabel adalah seorang wanita yang dikenal banyak orang karena kecantikannya yang menawan. Dengan rambut pirang panjang yang mengalir indah, mata biru yang memikat, dan senyum yang selalu tampak sempurna, dia sering menjadi pusat perhatian dimanapun ia berada. Pekerjaannya di dunia mode membuatnya terhubung dengan orang-orang penting, menghadiri pesta-pesta mewah, dan hidup dalam sorotan glamor. Namun, meskipun dunia di sekelilingnya penuh dengan kilau dan kemewahan, Isabel merasakan adanya kekosongan yang tak bisa diisi dengan segala yang dimilikinya. Di balik senyumannya yang selalu terpancar, Isabel seringkali merasa lelah dan tidak puas dengan hidupnya. Ia merasakan adanya jarak antara dirinya yang sejati dan dunia yang penuh dengan penilaian luar. Ketika berada di pesta, ia merasa seakan semua orang hanya tertarik pada penampilan luar, bukan siapa dirinya yang sebenarnya. Ia sering bertanya-tanya apakah orang-orang hanya melihatnya sebagai sebuah objek kecantikan, bukan sebagai individu dengan perasaan dan impian yang lebih dalam. Suatu malam, setelah menghadiri acara besar, Isabel merasa terasing dari dunia yang selama ini ia nikmati. Ia duduk sendirian di apartemennya yang mewah, menghadap jendela besar yang memandang langsung ke kota yang gemerlap. Namun, dalam kesendirian itu, ia mulai merasa lebih jauh dari kedamaian. Pesta-pesta dan pertemuan-pertemuan sosial yang ia hadiri seolah-olah semakin menambah rasa kesepian di dalam dirinya. Ia menyadari bahwa meskipun banyak orang mengenalnya, tidak ada yang benar-benar memahami dirinya. Isabel mulai bertanya-tanya apakah hidupnya hanya berputar pada apa yang terlihat oleh mata, tanpa makna yang lebih dalam. Ia merindukan sesuatu yang lebih daripada sekadar kesenangan duniawi dan pengakuan sosial. Ada keinginan kuat dalam dirinya untuk menemukan kedamaian batin yang tidak bisa diberikannya oleh dunia luar. Ia mulai berpikir tentang kehidupan yang lebih sederhana dan bermakna, yang bisa memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang selama ini menghantuinya. Pada saat itulah, Isabel bertemu dengan Sofia, seorang teman lama yang dulu tinggal di London, tetapi kini telah pindah ke luar negeri. Sofia tampak berbeda, lebih tenang dan damai. Kecantikannya tidak hanya terpancar dari wajahnya, tetapi juga dari cara ia berbicara dan bertindak. Pertemuan ini membuka mata Isabel akan sebuah jalan yang selama ini tidak ia pertimbangkan. Mungkin, kata hati Isabel, mungkin ada lebih dari sekadar apa yang terlihat di dunia ini. Isabel tidak pernah menyangka bahwa pertemuannya dengan Sofia, teman lama yang kini tinggal di luar negeri, akan mengubah arah hidupnya. Sofia kembali ke London untuk beberapa waktu dan mengundang Isabel untuk bertemu. Sejak pertama kali bertemu, Isabel merasa ada sesuatu yang berbeda pada Sofia. Tidak seperti kebanyakan orang yang Isabel kenal, Sofia tampak lebih tenang dan damai. Ia mengenakan jilbab dengan anggun, menampilkan sisi dirinya yang lebih dalam dan penuh keyakinan. Isabel merasa terpesona dengan kedamaian yang terpancar dari Sofia, sebuah kedamaian yang selama ini tak ia temukan dalam hidupnya yang penuh gemerlap. Sofia duduk dengan tenang di kafe yang mereka pilih untuk bertemu, berbicara dengan lembut tentang perjalanannya sejak ia memeluk Islam. Ia tidak hanya berbicara tentang ajaran agama, tetapi lebih pada bagaimana hidupnya menjadi lebih bermakna setelah ia menemukan kedamaian dalam ibadah dan hubungan dengan Tuhan. Setiap kata yang keluar dari mulut Sofia terasa mengandung kedalaman, dan Isabel merasa seolah-olah dunia yang selama ini ia kenal tiba-tiba mulai tampak berbeda. Sofia tidak hanya menarik Isabel dengan penampilan luar, tetapi dengan kedamaian batin yang dimilikinya. Isabel mulai merasa tertarik untuk mengetahui lebih banyak tentang Islam. Tidak hanya karena ketertarikannya pada apa yang dimiliki Sofia, tetapi juga karena ada suatu dorongan yang datang dari dalam dirinya. Ia merasa ada sesuatu yang lebih dari sekadar kemewahan dan kecantikan yang selama ini ia kejar. Sofia memberinya buku-buku untuk dibaca, mengajaknya mengikuti ceramah-ceramah yang membuka matanya tentang kedamaian sejati yang bisa ditemukan dalam agama ini. Isabel merasa ada kedekatan yang luar biasa dengan apa yang dia pelajari, meskipun ada ketakutan dan keraguan yang menyertainya. Namun, perjalanan Isabel tidaklah mudah. Ia mulai mempertanyakan dirinya sendiri. Apakah dia siap untuk mengubah hidupnya, keluarganya, teman-temannya, dan semua orang yang ia kenal
mungkin tidak akan mengerti keputusan yang ia ambil. Ada keraguan yang terus menghantui pikirannya tentang bagaimana dunia yang ia kenal akan bereaksi terhadap perubahan ini. Meskipun demikian, Isabel merasa semakin yakin bahwa perubahan ini adalah apa yang sebenarnya ia butuhkan. Ada sesuatu yang dalam-dalam hatinya yang mulai memahami bahwa kedamaian yang dicari selama ini tidak akan datang dari apa yang bisa dilihat dengan mata, tetapi dari hati yang penuh keyakinan. Sofia tetap mendukung Isabel dalam perjalanan pencariannya. Ia tidak pernah memaksakan apapun kepada Isabel, hanya memberikan ruang bagi Isabel untuk menggali lebih dalam tentang apa yang ia butuhkan. Suatu hari, ketika Isabel mulai merasa bingung dengan pilihan-pilihannya, Sofia berkata dengan penuh kelembutan, "Cahaya akan datang ketika kamu bersedia mencari, Isabel. Setiap langkah yang kamu ambil menuju kebenaran akan semakin jelas." Kata-kata itu, meskipun sederhana, memberikan Isabel ketenangan dan keyakinan untuk melangkah lebih jauh. Pertemuan dengan Sofia benar-benar menjadi titik balik dalam hidup Isabel, dan ia tahu bahwa perjalanan spiritualnya baru saja dimulai. Isabel merasa terombang-ambing antara keraguan dan harapan. Meskipun hatinya mulai terbuka untuk perjalanan spiritual yang ia temui melalui Sofia, ia masih merasa terjebak dalam hidup yang penuh kemewahan namun kosong. Setiap kali ia mencoba untuk mencari kedamaian melalui ibadah dan pemahaman lebih dalam tentang Islam, perasaan cemas dan takut akan perubahan terus menghinggapinya. Keraguan tentang bagaimana keluarganya, teman-temannya, dan dunia yang selama ini ia kenal akan merespons membuatnya ragu. Namun, ada sesuatu dalam dirinya yang mendorong untuk terus mencari, sebuah dorongan untuk menemukan makna hidup yang lebih dalam. Hari demi hari, Isabel mulai merasakan perubahan kecil dalam dirinya. Ia mulai mengerti bahwa kedamaian sejati tidak datang dari apa yang bisa dilihat dan dimiliki, tetapi dari hubungan yang tulus dengan Tuhan. Setiap kali ia melaksanakan ibadah, meskipun terasa asing pada awalnya, ia merasakan ketenangan yang menyeluruh. Rasa cemas dan keraguan perlahan-lahan mulai mereda. Sofia tetap berada di sisinya, memberikan dukungan dan berbagi pengalaman yang membantu Isabel mengatasi ketakutannya. Suatu malam, setelah menyelesaikan salat, Isabel merasa seolah-olah sebuah beban berat terlepas dari pundaknya. Itulah saat ia menyadari bahwa kedamaian sejati telah mulai meresap dalam hidupnya. Pencarian Isabel tidak hanya melibatkan perubahan dalam praktik keagamaannya, tetapi juga perjalanan menuju penerimaan diri yang lebih dalam. Ia mulai merangkul segala ketidaksempurnaan dalam dirinya dan belajar untuk melepaskan ketergantungan pada dunia luar yang fana. Ketenangan yang ia cari bukan lagi hanya tentang memperoleh sesuatu, tetapi tentang menerima keadaan dan menemukan kebahagiaan dalam setiap momen. Seiring berjalannya waktu, Isabel menyadari bahwa perjalanan spiritual ini bukanlah sekadar pencarian untuk memahami agama, tetapi juga perjalanan menuju diri sejati, menuju kedamaian yang selama ini ia cari.